Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat One Misteri dimanapun Anda berada, di malam ini Abah akan coba untuk bercerita atau membuka Curug Malela ya, Kang Atep. Malela, terkenal Malela gitu. Dikarenakan ada yang menanyakan juga sahabat, apa bah katanya itu arti Curug Malela itu dan kemungkinan apa pantangannya ya kalau mungkin kalau main ke sana atau wisata ke sana. Dan di malam ini Abah akan coba untuk membuka secara nalar Abah pribadi di balik Curug Malela itu apa. Dan sebelumnya Abah seperti biasa sahabat, jangan lupa like, subscribe dan komennya. Mungkin Kang Atep, apa Kang Atep mau nanya biar apa? Ya ada beberapa pertanyaan ya, juga Bah. Asal usul ya sejarah mungkin Bah ya. Sejarah Curug Malela itu yang berada di Cililin ya. Ya, Cililin. Cililin Jawa Barat gitu. Itu gimana Bah ceritanya gitu? Bentar ya. Sahabat, sebelum Abah menjelaskan nih pertanyaan Kang Atep, kemungkinan dari yang menanyakan ya Kang Atep. Jadi teman juga gitu. Abah menyampaikan, coba Bah di video itu kan. Ya. Curug Malela Kang Atep merupakan, bisa disebutkan itu memang ada sejarah juga, legenda kuat, yaitu kalau yang Abah rasakan ini dari Prabu Taji Malela. Taji Malela. Iya. Malela apa Taji Malela Bah? Malela. Taji Malela. Dikarenakan beliau seorang, bisa disebutkan raja juga ya di zaman dahulu kemungkinan, cuman beliau tidak yang disebutkan karena beliau itu mengembara, cuman tahta kerajaannya mungkin kalau Abah rasakannya diperwakilkan, kalau ibaratnya lah dititipkan entah sama saudara itu Kang Atep. Jadi Taji Malela itu merupakan seorang, ya kalau disingkat namanya ini Prabu Taji Malela itu. Ini kalau yang Abah rasakan pertapaan yang kedua ini kan kita akan bercerita di situ ya. Beliau di situ Kang Atep melakukan pertapaan dikarenakan di zaman dahulu yang Abah rasakan nih banyak kejadian seperti di kalangan dahulu, penyakit-penyakit yang susah disembuhkan, dan akhirnya Prabu Taji Malela ya, atau ini namanya yang Abah dapat Cakrabuana. Yang Cakrabuana atau Prabu itu ya, yang Cakrabuana lah kita menghargai ya. Mau dibilang Prabu juga boleh sebetulnya, cuman Abah menghargai beliau karena seorang sosok kemungkinan di zaman dahulu ya. Yang Cakrabuana itu bertapa di situ Kang Atep. Dan akhirnya Abah mengambil kesimpulannya aja ya, biar sahabat yang penting mengerti. Kalau kita ngambil kesana kemari entar bilangnya berbelit-belit itu kan. Dan dia bertapa di sana menimbulkan emang perwujudan air itu bisa menyembuhkan di zaman dahulu rakyat atau masyarakat di zaman dahulu yang Abah rasakan ini. Setelah beliau bertapa di sana, penyakit itu bisa kalau dibilang ya sembuh. Tapi sembuh dikarenakan air itu mengandung mujizat dan yang
Prabu Tajimarela itu pengen menolong dan dia itu dapat tugas juga itu mungkin, apalagi yang apa itu sampai sekarang bisa jadi obat gitu ya, jadi obat gitu ya. Kalau yang Abah dapat emang kalau yang menyembuhkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ya, cuman menurut sejarah atau legenda itu sampai sekarang bisa ya. Yang penting kita di tempat itu jangan melakukan, kalau yang penting ini pantangannya nih ya, itu gimana ya, di situ jangan ngomong terlalu tinggi, dan kita kalau mau buang air kecil itu jangan sembarangan di situ, dikarenakan di situ ada penjaganya kalau yang Abah rasakan itu. Ada larangan lain nggak Bah itu untuk wisatawan untuk pergi ke situ, ada larangan? Ada. Itu kalau ya, kalau yang Abah rasakan kalau mau ke sana ya, maaf nih ya, ini cuman energi Abah mengatakan karena ada cerita di dalam jadi zaman dahulu pernah ada kejadian orang ya, kemungkinan lah kalau zaman sekarang pacaran ya. Nah itu yang Prabu Tajimarela ya, Tajimarela atau yang Cakrabuana itu yang Abah rasakan dia itu langsung emang tidak melakukan waktu itu, tidak melakukan hal yang menyimpang aturan, cuman dia itu ya pacaran, cuman kelebihannya ya kemungkinan lah namanya pacaran ya di situ. Mengerti. Dan akhirnya dia mengatakan tempat ini bukan untuk pacaran di luar nikah, dikarenakan saya membuat air ini ya kemungkinan bukan airnya, jadi hasil pertapaan beliau itu air itu kan yang Abah gambarkan dari jadi sakral gitu Bang ya, ucapannya jadi dari apa ya, kalau dibilang kalau singkat sekarang vulkanik gitu ya, jadi jadi ceritanya air itu awalnya Prabu Cakrabuana bertapa, keluarlah air yang sebesar itu dikarenakan di zaman dulu orang itu kalau dibilang hampir semua kena penyakit di waktu di zaman dulu, dan dia itu meningkatkan pertapaan kalau yang Abah rasakan ini kedua di Curug Marela itu. Nggak, itu bisa tersirat jadi nama Curug Marela itu gimana Bu itu? Kan saya juga pernah ke sana Bah gitu, mohon maaf ya. Ada apa ya, plang gitu, makam keramat. Oh iya. Apakah beliau emang masih dari sana mungkin itu atau wafat di situ? Wafat di situ apa gimana itu Bah? Ya ini Abah cuman suatu gambaran tapi ya, yang Abah dapat itulah yang Abah sampaikan. Abah selalu mengatakan begitu. Kalau yang Abah dapat yang ditanyakan oleh Kang Atep, beliau sebetulnya ini tidak dikuburkan di situ, dikarenakan beliau ini bisa disebutkan silam lah, kalau dibilang mah tilam gitu, ya hilang gitu. Jadi nah kalau ditanya andai karena itu Bah makam siapa, kemungkinan itu ya. Nah itu Kang Atep ya bisa disebutkan entah di zaman dulu, dikarenakan kalau yang merasakan tadi energi yang Cakrabuana atau yang Prabu Tajimarela ini, dia itu silam ya, film lah gitu, film. Dan itu adalah yang Abah dapat yang dekat sama beliau dulu, karena disuruh menjaga tempat itu jangan dikotorin, dan kalau mau main ke sini janganlah melakukan hal-hal yang jorok, yang negatif ya, yang negatif. Jagalah kata-kata yang baik, yang sopan ya, gitu. Dan larangannya cuman di situ, jangan melakukan kalau pacaran jangan berlebihan di tempat itu, dikarenakan tempat itu airnya Kang Atep itu yang Abah katakan emang kalau yang menyembuhkan itu dari Sang Pencipta ya. Cuman air itu ada legenda mengatakan bisa dipakai untuk mengobati sedikit demikian obat-obat penyakit lah, yang ibaratnya penyakit tiba-tiba susah gitu kan. Dan mudah-mudahan air itu bisa mendapat untuk menyembuhkan. Mungkin itu yang Abah sampaikan. Nah untuk gini Bah, kan sebagainya banyak orang mengatakan Prabu Tajimarela itu seorang raja Bah dulunya. Apa benar dia raja gitu?
Oh. Yang tadi Abah juga nih kan manusia biasa ya, Kang Iya, Atep, iya. cuman Abah cuman mengambil kesimpulan kalau Iya. ada kekurangan, mungkin Abah juga manusia, cuman Abah akan coba untuk merasakan ke sana, Iya, mungkin ya atau tidak energi Abah bisa membuka mungkin gitu Iya, ya. iya. Kalau yang dikatakan Kang Atep tadi itu emang ya emang betul dia itu seorang raja. Cuman ini ada cumannya nih. Gimana itu, Pak? Beliau itu mewakilkan, entah ini sama saudaranya ya, Abah juga tidak tahu, karena kan beliau yang Abah dapat, beliau ini pertapaan di Curug Marela itu, dia itu pertapaan yang kedua Kang Atep. Oh. Ya dia itu emang dirinya kuat. Kalau dibilang nih dari ialah kerajaan atau dari Galuh ya. Iya, iya, Pak. Dari Galuh, dan dia itu seorang, bukan seorang, ini beberapa orang putra mungkin ya. Iya. Dia itu kemungkinan ini anak pertama ya yang yang Abah rasakan, yaitu dari siapa ini, Aji Putih gitu. Nah itu dari situlah jadi pertapaan ke-1 namanya itu ya Batara siapa ini, Tangtung gitu siapa nih, ya disitulah. Jadi namanya itu ada 3, jadi ya Batara Tangtung, terus Taji Marela sama Cakrabuana. Dan Cakrabuana itu terakhir pertapaan yang di Curug Balusan. Karena kenapa Abah namanya diganti? Ini Abah mengatakan dia itu bukan mengganti nama, karena beliau itu hasil tapannya itu Kang Atep mendapatkan wangsit atau punya senjata yang kuat. Jadi cakra itu pegangan genggaman beliau. Cakra itu sebuah senjata. Ya, seperti apalah panah. Tapi panah ini punya kesaktian yang luar biasa, bisa menaklukkan apakah orang wujudnya bagaimana. Kalau digunakan panah itu akan, walaupun kesaktiannya di mana, seperti ilmu-ilmu mungkin di zaman dahulu ya. Iya. Senjata itu bisa menaklukkannya, dikarenakan Prabu Taji Marela ini memang sosoknya kuat. Yang nama pertama juga diambilnya dari Batara Tungtang ya. Dan artinya Batara itu suatu gelar yang dia pegang, dan akhirnya disambungkan lagi dengan nama yang ketiga ini, Cakrabuana. Jadi mengambil dari senjata itulah. Dikarenakan wangsit itu mengatakan, namalah, ganti namamu dan perjalananmu jalankanlah sebaik-baiknya. Dan beliau menggunakan senjata itu untuk menaklukkan dan membela kebenaran. Cuman kalau yang Abah rasakan, kaitkan Prabu Cakrabuana ini sama Prabu Siliwangi ya, kalau Abah rasakan ini masih terikat persaudaraan. Dikarenakan Prabu Aji siapa ini, Aji Putih ya. Iya, iya. Dan ini kemungkinan kalau Abah rasakan ini dari Galuh ya. Dari Galuh. Dan dia punya seorang sosok nih yang bernama yang apa ini, Parangantrang gitu. Pokoknya nah inilah sosok ini sebelum Galuh ini orangnya sakti juga. Kang Atep, kemungkinan yang Abah rasakan Prabu Cakrabuana sama Prabu Siliwangi itu kemungkinan itu ada terlibat persaudaraan. Mungkin itu yang Abah sampaikan. Coba mau apa lagi? Ya, jadi tersirat Curug Marela itu ya atas nama beliau gitu, Bah. Ya, tapak di situ gitu. Atas nama beliau. Jadi maksudnya Kang Atep diberikan nama dia tuh kan namanya itu, gelar pertama itu namanya Batara Tungtang ya. Tapi dia bertapa di situ tidak memakai nama itu kan. Ganti nama. Ganti nama dikarenakan dia itu, kalau bahasa Sunda, dia tuh bertapa itu merelakan segala hal yang akan terjadi di situ. Dia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Yang penting dia bertapa di situ pengen menolong manusia banyak, dikarenakan di zaman dahulu kemungkinan ilmu-ilmu kesaktian itu pada dipakai. Dan akhirnya masyarakat ini kalau nggak merasakan ya perjalanan Pajajaran belum masuk ini. Ya makanya ini perjalanan belum masuk, maka beliau ini berjalan. Walaupun di dalam cerita dikatakan Kang Atep
yang Cakrabuana atau Prabu Tajimarela menjadi raja, beliau tapi dia itu hidupnya itu berkelana. Iya, emang dari kalau Abah rasakan saudaranya ini ada 4 ya, ada 4, dialah yang paling besar. Ada kemungkinan berapa bersaudara itu, Pak? Ya kalau Abah rasakan ada 4 nih, Kang Atep. 4 bersaudara. Ya, ada Langlang Buana dan siapa nih? Iyalah, dan gak usah disebutkan ya, nih 4 bersaudara, dialah sosok yang paling besar dari Galuh ya. Dan Galuh itu yaitu ayahnya Prabu Tajimarela, yaitu yang tadi Aji Putih itu. Nah, makanya yang Abah mengatakan kuat, Prabu Siliwangi itu masih terikat saudaranya Prabu Cakrabuana. Kalau nama Cakrabuana itu yaitu Tajimarela, Batara Tungtang itu juga termasuk beliau juga. Nah, mungkin itu 3 nama satu makanya sosok gitu Pak ya, kalau seperti yang Pak kan juga sama. Maka kemungkinan cuma Abah mengambil kesimpulan, artinya kok dinamakan Curug Marela itu ya. Kemungkinan kalau zaman sekarang ditambah lagi, oh jadi kejadiannya di zaman dahulu kan, Kang Atep, kesaktian itu emang diperlukan. Tapi untuk zaman sekarang kemungkinan ilmu seperti begitu udah kurang lah, atau untuk kita juga mengejarnya jarang-jarang lah sampai bisa mendapatkan ilmu seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kan ilmu seperti itu dikedepankan kan ilmu seperti itu. Dulu juga masih sakral banget kan Pak. Abah ada pertanyaan lagi nih, sempet pas ke situ banyak kerak itu banyak banget, itu nggak bakalan ngapa-ngapain itu atau gimana itu? Enggak, itu dikarenakan begini Kak Atep ya, kalau Abah merembet nih sedikit ya, membelok itu dari yang Abah lihat, yaitu ada perjalanan juga ibaratnya Ciung Wanara ini yang dulu berlibat bersama Prabu siapa tuh Tajimarela. Maka beliau itu menitipkan di situ. Maka kalau Abah rasakan nih, Abah belum pernah, Kang Atep kemana barusan itu, Curug siapa? Curug Marela ya. Cuman kera itu jangan diganggu, karena itu kalau dilihat itulah kera-kera biasa, tapi itu ada energi, ada sosok kera yang menunjukkan intensinya, karena di situ menunggu. Karena di situ ada benda pusaka juga dan kekuatan seperti pusaka-pusaka lain yang Abah rasakan di situ ya. Cuman kalau ke situ sahabat, jagalah kepribadian, yang penting apalagi kita kalau air ya, kalau kencing ya, air kecil itu jangan sembarangan, dikarenakan kalau menurut Abah rasakan itu berbahaya untuk kita, ibaratnya dikarenakan itu ada yang menjaganya juga. Dan ditenisnya di situ sekarang sosok makhluk gaibnya juga itu ada yang ikut ya, maksudnya ada yang nambah-nambah, tidak hanya sekedar menurut legenda cerita di zaman Prabu Tajimarela, dan ada juga sosok-sosok seperti kekuatan energi siluman, tapi dia itu menyibukkan, tidak mengganggu juga. Jadi ikut, dikarenakan di tempat itu kalau dia rasakan katanya enak, sejuk gitu. Sejuk. Ya itu. Jadi intinya untuk sahabat atau wisatawan yang ingin berangkat ke Curug Malela ya, yang berada di Cililin, ya intinya tetap hati-hati, karena jalannya juga cukup lumayan lah gitu. Yang kedua, jaga sopan santun dan jaga juga kebersihan gitu. Apalagi ini Abah mengatakan dikit katanya memotong kalimat. Kalau dibuka hari Jumat bukan nih tempat wisata ini enggak? Atau hari Minggu aja? Belum tahu sih kalau hari Jumat. ini kalau hari Jumat di sana titip nih, kalau yang mau wisata di situ, dikarenakan nih ada energi di hari itu ya, di hari Jumat itu ada. Hari Jumat. Iya, ada khusus hari Jumat itu. Ada kekuatan yang kalau dibilang Prabu Tajimarela bisa menyampaikan, tolonglah di hari ini kalau kalian mau main ke sini atau menjadi pengen tahu sejarah saya atau kula gitu kan zaman dahulu. Di hari Jumat itu hati-hati,
jangan terlalu, kalau kita bermain kalau dibilang bergurau atau bagaimana, jagalah, karena di situ ada sesosok ular besar ya itu. Tapi itu sosok siluman atau gimana? Ya, oh, siluman juga, cuman dia itu di hari Jumat. Ini kalau yang merasakan banyak orang yang tahu juga nih kejadian ini gitu, maka cuman itu di hari itulah, hati-hati di hari Jumat itu. Cuman di hari Jumat apa? Ya. Cuman di hari Jumat. Oh, untuk di hari Jumat para sahabat hati-hati. Lebih hati-hati gitu intinya ya. Kadang-kadang itu berbahaya sih. Untuk hari apa juga ya tetap hati-hati. Cuman hati-hati. Di hari Jumat lebih hati-hati. Itu yang abah rasakan, dikarenakan Prabu Cakrabuana itu kan dia itu dari legenda hampir 2 abad lebih mungkin ya kalau yang merasakan. Maka dari situ juga beliau ya yang Kang Atep katakan tadi ada makom atau bagaimana, cuman abah dapat itu yang abah sampaikan. Bila itu yang abah rasakan itu menghilang, jadi tidak wafat di sana tilam, dikarenakan beliau itu kalau abah rasakan punya kesaktian seperti yang Prabu Siliwangi, cuman kalau beliau mengambil ilmunya itu entah di zaman dahulu orang-orang kemungkinan beda sama orang-orang sekarang ya. Bedanya bagaimana, Baya? Kita kan menempuh puasa sehari 2 hari juga udah gelap pekan. Tapi kan kalau di zaman dahulu 40 hari, kadang-kadang lebih dari itu juga tidak minum, tidak mampu. Nah, disitulah maka dia itu mampu mengambil ilmu seperti ilmu Batara. Maka dia itu dikasih nama itu yang pertama itu Batara Tungtang. Lari di pertapaan ke-1 itu kan. Kedua dia lari lagi mengambil nama kamu ganti, yaitu Prabu Tajimarela bertapa. Ya sudah, di situ dia dapat. Dia dikasih lagi nama, kamu memegang pusaka ini, kamu harus punya nama untuk kebaikan dan perjalananmu ke depan. Siapa? Yaitu Cakrabuana. Karena Cakra itu sebetulnya bukan mengubah kepribadian nama dia, cuman beliau punya senjata yang hebat. Makanya sosok yang mengasih nama itu abang nggak usah disebutkannya, yang wangsitnya siapa yang memberi kekuatan dari pusaka itu. Dan tembakanlah pusaka itu ke air katanya, dan dia itu lalu membentangkan. Maka beliau dan pusaka itu ternyata punya jadi kejadian yang di luar nalar kemungkinan waktu itu Kang Atep. Dikarenakan bisa menghasilkan sumber air, kalau dibilang nih kayak vulkanik itu langsung jadi air itu langsung besar. Dan sosok yang memberi pengalaman itu berkata, gunakanlah senjata ini sebaik-baiknya dan jagalah air ini sebaik-baiknya, karena air ini ada mujizat dan karomahnya, kata sosok yang memberi nama Cakrabuana itu sama Prabu Ajimarela. Ya, itu Ajimarela itu yang abah dapat. Dan sampai sekarang air itu konon katanya mampu mengobati berbagai penyakit. Betul. Emang kalau yang abah sira tadi ya, yang menyembuhkan tetap Sang Pencipta. Cuman abah mengambil legenda itu emang di situ legendanya. Jadi air itu ya bisa. Beratnya abah apa aja, kalau abah mengatakan satu-satu, kemungkinan kalau yang punya penyakit apapun seperti dari di kaki atau gangguan energi, cobalah ke sana. Cuman kita ya mintalah ke yang kalau sekarang kemungkinan ada kuncinya. Ada kepengurusannya, minta izin dulu. Nah, setelah kita masuk ke sana, kita sebutkanlah nama yang udah dikenal, yaitu Prabu Tajimarela, atau mengatakan Cakrabuana. Yang Cakrabuana, saya minta karomah, mudah-mudahan air ini bisa menyembuhkan. Mungkin itu aja yang abah sampaikan. Jadi gimana Bah, jadi nama Curug Malela itu nama beliau sebenarnya karena Cakrabuana tapa di situ. Ya, jadi tujuannya itu kan dia itu bertapa itu harus punya kesimpulan Kang Atep, yang namanya rela. Jadi punya kekosongan, apapun yang akan terjadi, apapun yang akan ibaratnya apapun di situ, tetap beliau dirinya itu tidak akan, ibaratnya tidak gentar untuk
menghadapi apapun yang akan terjadi di situ, maka kesabaran dan rela tuh harus rela lah, apapun ujian apapun di situ. Oh seperti itu Bah. Ya. Jadi nama Curug Malela itu dari beliau kan ya? Ya, yang kejadian Abah katakan tadi itu. Iya Bah. Iya. Nah itu penjelasan Abah, bisa dibilang penglihatan Abah atau indera Abah ya. Abah juga manusia ya, kan ada Ya, kekurangannya. iya, Cuman ini sih Abah mengatakan dikarenakan Abah membuka ini cuman mengambil, Abah juga pengen tahu nih, cuman ya kalau ada kekurangannya ya Abah minta maaf. Abah juga ibaratnya manusia biasa, cuman mudah-mudahan ada hikmahnya cerita ini, ada apa sih, yalah ada hikmahnya lah untuk semua sahabat. Iya cukup segitu kali ya. Nah, untuk sahabat tetap ya kalau mau pergi wisata kemanapun gitu, apalagi ada mitos atau misteri itu, siapa tahu itu betul, karena mereka itu tidak terlihat ya, mereka makhluk kasat mata. Untuk di Curug Malela terutama di hari Jumat lebih waspada gitu ya, karena di sana ya cukup lumayan juga gitu. Cuma energi gaibnya itu cukup banyak kan di situ, karena kan ada pusaka-pusaka dan Abah tidak disebut dan yang lainnya, maka di situ cukup ketat penjagaannya seperti sosok makhluk gaib gitu. Berarti di situ cukup sakral ya, cukup keramat juga ya. Pantesan suasana sama energinya juga beda begitu di sana. Mungkin cuma itu yang Abah sampaikan ya, silakan aja tutup aja. Jadi untuk para sahabat ya, videonya sekian pembahasan Curug Malela sampai di sini. Untuk para sahabat dimanapun Anda berada, like, komen, dan subscribe video kami, dan aktifkan loncengnya biar videonya nggak ketinggalan ya. Iya, nggak kelewat itu. Jadi sejarah Curug Malela ya seperti yang diceritakan Abah tadi itu. Ya udah segitu aja Bah ya. Ya mungkin Abah harus ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like video ini dan subscribe ya. Terima kasih.